Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi bersama Kak Eka dan juga Kak Tene. Apa kabar hari adik-adik? Aku anak Tuhan selalu ceria. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Tiga. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, hukum yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian udah kijang. Tempat
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bersama-sama mengucapkannya adik-adik. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita kembali. Taat. Semua harus menjadi yang taat. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada saat ini. Kita mau angkat pujian firman Tuhan kita. Terang bagi jalanku.
Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ayo anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita. Pertama sekali kata yang luar biasa, di dalam Dia. Jadi ini mau menyatakan di dalam Tuhan. Berarti maksudnya ada cara hidup yang berbeda. Orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Ayo tunjuk tangan dulu. Siapa anak-anak Tuhan? Pasti semua tunjuk tangan kan? Oke. Artinya ini firman Tuhan, orang-orang yang di dalam, orang-orang yang telah menjadi anak Tuhan, atau orang-orang yang telah menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kamu yang telah menerima Kristus, karena itu hendaklah. Jadi orang yang di dalam Tuhan dikatakan di sini ada 4 syarat. Jadi siapa-siapa mereka yang di dalam Tuhan, ada syarat orang yang di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, kalau sudah di dalam Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu. Jadi sudah di dalam Tuhan berakar. Paulus membuat contoh tentang tumbuhan. Karena itu sangat nampak. Kalau tumbuhan itu 2 arah pertumbuhannya. Itu yang Paulus katakan luar biasa. Jadi kalau tumbuhan 2 arah pertumbuhannya. 1 arah pertumbuhannya akar. Karena itu akarnya harus kuat. Karena akar itu mencari makanan di dalam tanah.
Jadi akarnya harus kuat. Itu tumbuhan. Kalau akarnya sudah menjadi kuat, mau ada angin, mau ada terpaan, mau ada hujan, mau ada badai, maka kalau akarnya kuat, pohon itu tidak akan pernah tumbang. Itu akarnya. Jadi akarnya harus sangat dalam. Jadi demikian juga kita. Manusia ada akarnya enggak? Ya, enggak ada, kelihatan kan? Berarti maksudnya kalau untuk manusia sesuatu yang rohaniahnya. Nah, itu. Jadi yang tidak kelihatan. Jadi kalau di dalam tumbuhan akarnya harus bertumbuh. Kalau di kita nggak ada akarnya. Tapi ada yang disebut dengan akar rohani manusia. Itu. Akar rohani itu harus dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam dia. Jadi akar kita percaya. Itu akar kita. Tidak bisa diganggu imannya oleh siapapun. Itu akarnya. Mendengar firman Tuhan, itu akarnya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu akarnya. Bergereja, itu akarnya. Jadi iman itu akar kita. Maka dikatakan hendaklah engkau berakar. Jadi akar ini mau mengatakan kepada kita kokoh. Seperti pohon, kokoh akarnya. Jadi tidak tumbang. Yang kedua tadi, hendaklah kamu dibangun di atas dia. Dibangun. Jadi kalau tadi pohon dua arah pertumbuhannya, satu tadi akarnya yang tidak tampak, satu lagi pohon itu nampak, daunnya, batangnya, bunganya, buahnya dan sebagainya yang tampak. Itulah yang dikatakan di dalam kitab firman Tuhan tadi, dibangun. Jadi yang tampak. Apalah yang tampak dari kita? Kalau akarnya sudah kokoh di dalam Kristus, maka tampak dia menjadi anak penurut, anak yang baik hati, anak yang mendengar perintah orang tua, guru, gereja, guru sekolah minggu, mendengar. Jadi kalau dia sudah dibangun di atas dia, maka orang harus berkata, ih baik kali dia. Itu. Jadi pertumbuhan yang kelihatan. Tadi akar pertumbuhan kita yang tidak nampak di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang menilai. Tetapi yang dibangun di atas dia, itulah pertumbuhan kita yang kelihatan. Makin besar, makin baik, makin penurut, makin mendengar, makin memperhatikan, itu kelihatan. Yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman. Jadi kalau sudah serangkai akar dengan batang, maka dia sudah teguh. Jadi kita juga harus seperti itu. Iman yang tidak kelihatan dengan pertumbuhan kita yang kita katakan tadi kelihatan, dia akan semakin teguh. Kalau dia sudah semakin teguh, maka akan menghasilkan buah. Jadi sudah bertumbuh akarnya, bertumbuh batangnya sehat, bertumbuh daun-daunnya sehat, berbunga, berbuah yang matang. Dan yang keempat, buahnya dikatakan hendaklah engkau melimpah dengan syukur. Karena itu kalau melimpah dengan syukur,
Artinya tidak mudah putus asa, berjuang, mengucap terima kasih, baik untuk permen maupun untuk makanan, baik untuk pemberian kecil maupun untuk pemberian besar. Mengucap syukur baik pagi hari, siang hari, sore hari. Mengucap syukur dengan keberadaan orang tua kita, keberadaan adik-adik kita, dengan keberadaan kehidupan kita. Mengucap syukur dengan pekerjaan orang tua, mengucap syukur dengan adanya guru sekolah minggu, mengucap syukur dengan adanya gereja. Banyak. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan tadi, hendaklah kamu di dalam Tuhan. Jadi syarat di dalam Tuhan tadi ada 4. Berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, dan hendaklah kamu mengucap syukur. Karena itulah firman Tuhan berkata kepada dia, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi seumur hidup kita, kiranya kita menjadi tetap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Anak sekolah minggu sehat selalu. Jadi walaupun kita tidak dapat beribadah di dalam gereja, kita tetap beribadah melalui YouTube yang sudah diusahakan oleh guru sekolah minggu untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi hidup di dalam kami, dan kami yang telah menjadi anak-anak Tuhan akan berakar, akan dibangun, akan bertambah teguh, dan tetap mengucap syukur setiap saat. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkatilah orang tua sekolah minggu, dan berkatilah juga guru-guru sekolah minggu, dan berkatilah juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita bersatu sejenak, kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa memuji, beribadah, memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik, terima kasih yang sudah setia setiap hari Minggu untuk beribadah walaupun kita belum bertemu